Setelah tidak maju di Pilkada 2024, Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada para paslon baik di Pilkada Jakarta maupun di Pilkada Jawa Barat yang saat ini tengah menjalani tes kesehatan. Anies juga berharap suasana demokrasi akan semakin sehat. Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI dan hari ini mengikuti tes kesehatan. Selain itu, Saudara, Anies juga berharap Pilkada 2024 berjalan lancar dan pasangan calon yang berkontestasi dapat menjalankan demokrasi dengan baik. Soal langkah politik Anies ke depan akan disampaikan dalam waktu dekat. Saya ingin sampaikan selamat aja kepada mereka-mereka yang hari ini mulai menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang mau dikerjakan nanti saya sampaikan secara khusus. Tapi yang jelas kita ingin agar suasana demokrasi kita ini sehat. Apa yang menjadi aspirasi rakyat tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan elit. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Ucapan selamat juga disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kepada para kandidat yang akan berkontestasi di Pilkada Jawa Barat. Sebelumnya, Saudara, nama Sandi sempat dilobi PKB untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Barat. Namun setelah mempertimbangkan secara seksama dan diskusi bersama keluarga, Sandi memutuskan untuk tidak ambil bagian dalam kontestasi pilkada. Setelah berkontemplasi, juga istiqoroh, juga banyak bicara dengan keluarga, akhirnya saya memberikan selamat kepada para kontestan yang nanti akan berkompetisi. Jadi ini tokoh-tokoh mumpuni yang mudah-mudahan lancar dalam ikhtiarnya untuk membangun Jawa Barat lebih baik lagi. Berbagai kejutan muncul di masa pendaftaran pilkada yang ditutup 29 Agustus 2024 kemarin. Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat harus batal berlayar. Sempat berembus kuat akan diusung PDI Perjuangan berpasangan dengan Rano Karno, namun tak ada restu dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Anies pun balik kanan, PDIP lebih memilih mendaftarkan duet kadernya Pramono Anung Rano Karno. Di hari terakhir pendaftaran calon gubernur pada Kamis kemarin, nama Anies kembali mencuat dan disebut bakal maju di Pilkada Jawa Barat berpasangan dengan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono. Namun, semua itu terbantahkan di menit-menit akhir pendaftaran. Anies batal maju di Pilkada Jabar karena tidak mendapat aspirasi dari warga setempat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah. Nah, sehingga memang melihat bahwa untuk itu pertama Mas Anies menyampaikan terima kasih, tentunya apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat, dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat. Dan teka-teki soal siapa sosok yang diusung PDIP untuk Pilkada Jawa Barat terjawab beberapa saat jelang ditutupnya masa pendaftaran. PDIP akhirnya mengusung JJ Wiradinata dan selebritas Ronald Surapraja sebagai bakal cagup dan cawagup. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak. Ya Mulyono dan geng. Itu saja Mulyono. Maka Ibu Ketua Umum jajaran DPP Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon. Dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan dari awal sebenarnya sebagai salah satu kandidat calon yang diusung dari internal partai. Dan Pak Ronald juga
kemarin juga sudah melalui sebuah proses pencalonan di Kota Bandung, yang pada akhirnya Kota Bandung kita merekomendasikan nama yang lain. Selain JJ Ronald, kandidat lain yang mendaftar jelang akhir masa pendaftaran adalah pasangan Acep Adang Ruciat, Gitalis Dwi Natarina yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya, PKB sempat melobi Menparekraf sekaligus politisi Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno maju di Pilkada Jawa Barat. Namun Sandi menolak dengan halus, hingga PKB menjatuhkan pilihan pada Acep Adang Ruciat yang merupakan anggota DPR dari PKB, serta Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI yang dikenal sebagai penyanyi dangdut. JJ Ronald dan Acep Gita akan bertarung melawan dua pasangan lain yang telah lebih dulu mendaftar di Pilkada Jabar, yaitu Deddy Mulyadi Erwan Hermawan yang diusung Koalisi Indonesia Maju, serta Ahmad Syaiqo Ilham Habibie yang diusung PKS dan Nasdem. Total ada 4 pasangan calon yang akan memperebutkan Jabar 1 dan Jabar 2. Usai pendaftaran Pilkada 2024 ditutup, selanjutnya KPU akan melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan kandidat dan serangkaian proses lainnya hingga penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September mendatang. Tim Liputan Kompas TV.